Aduh, berat lagi pertanyaannya. Woi, kalau nggak gas John mah berat. Lu cebong apa kampret nih? Tapi statement Anda tadi, apa yang salah dengan pemerintah? Assalamualaikum nyonya tuan-tuan. Here comes the doom, lari cari bala bantuan. Anjing, besok makan apaan ya anak gue? Anjing, besok beli pampers gimana ya? Karena gue tumbuh besar dari keluarga broken home gitu ya. Mulai sesak napas lalu badan mulai lemas. Sekarang kau tahu bahwa aku binatang buas. Lu setuju nggak kalau lu disebut sebagai musisi karbitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Abang di channel paling gas John. Yes, Johnny yes Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni menghampiri kawan lama yang merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 13. Tuang 3 gelas. It's your boy, Tuan 13. Gas John. Seorang rising star di skena musik hip hop yang akan memberikan kita banyak inspirasi. Akankah ia berhasil mematahkan stigma makna sial di balik angka 13 menjadi sebuah kebaikan? Kita akan mengambil kisah inspiratif dan juga spirit perjuangan dari seorang bernama Tuan 13. Assalamualaikum Gas John. Yes. Johnny yes Papa masih di episode paling ngocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama saya Bang Joni. Sekarang Bang Joni sudah ada di West ya kan. Jadi di mana? Di tempat ini berdiri seorang the rising star of hip hop di Republik Uganda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang punya. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, itu yang paling penting. Ini Upi. Kenapa namanya jadi Upi Tuan 13 gitu? Enggak, kalau Upi memang nama kecil sih. Oh, nama bocah ya? Coba gitu bergerak ke musik kan, gue perlu satu nama yang merepresentasikan musik gue. Gue pilih lah Tuan 13. Oh, 13 itu kan biasanya antara sial atau enggak brengsek-brengsek banget. Karena biasanya gangster-gangster di Nicaragua, ada MS-13. Yo. Di Bali ada Naskleng 13. Yes. Ini ada Tuan 13. Tuan 13. Ya kan? Jadi gimana nih seorang Upi 2012 mulai meniti karir sebagai seorang musisi? Yap. Tapi waktu itu kan lu rame-rame itu bikin band. Ngeband. Bandnya namanya apa itu dulu? Bandnya namanya Rebel Education Project, tapi orang-orang taunya REP sih, rap. Akhirnya lu kenapa solo? Kagak laku bandnya? Bukan, karena memang band gue waktu itu yang kita usung pun genre tapi hip hop. Cuma beda kita ngeband, ada drum, ada gitar, ada bass. Cuma kendalanya kan kalau misalnya kita main di acara hip hop tuh kendalanya teknis ya. Gue mesti bawa drum sendiri. Gue tetap nge-rap. Oh, vokal. Tetap vokal. Ngapa bawain drum? Repot pokoknya, effortnya tinggi. Karena yang dibutuhkan kalau acara hip hop kan biasanya cuma DJ sama mic kan. Betul. Sedangkan gue harus bawa semuanya ini, jadi lumayan repot tuh bawa mixer sendiri tuh. Yang paling repotnya lagi pembagian fee-nya. Betul sekali. Potongannya banyak. Dan akhirnya itu membuat seorang Upi 2016 itu akhirnya memutuskan untuk Jogja karir. Solo. Oh, solo ya? Bukan Jogja, lebih ke Solo. Oh, dekat ya? Itu kenapa? Lu udah punya band yang membantu membesarkan nama besar seorang Upi yang bukan siapa-siapa. Lu keluar solo tuh gimana ceritanya? Nggak keluar sih, gue lebih izin sama temen-temen gue boleh nggak bikin side project yang memang beneran hip hop banget gitu. Biar gue bisa lebih infiltrasi ke skenanya justru. Jadi gue bisa lebih gampang main di acaranya, jadi lebih mudah untuk kenal orang-orangnya. Tapi band gue tetap, semua lagu yang gue produksi, band gue ada di belakang gue gitu. Oh, masih diberdayakan? Masih. Jadi nggak kacang lupa kulit nih? Oh, no. Itu tidak boleh tuh ya? Nggak boleh. Itu prinsip hidup seorang Upi? Yes. Kacang jangan lupa kulit. Kuda cantol nyalakan tanda bahaya. Ya udah, akhirnya gue bikin solo Tuan 13 sampai akhirnya sekarang kalau misalnya manggung pun gue masih sama band gue sampai sekarang gitu. Pikir gue bakal jebur dulu sendirian. Gue pengen tahu ambience-nya, gue pengen tahu orang-orangnya, gue pengen kenal orang-orangnya lagi. Nanti begitu once gue udah bisa step up, ya gue mau bawa band gue lagi nih. Oh, tetap gitu. Lu ingin mengangkat derajat dan martabat kawan-kawan lama yang dulu mendukung? Enggak ngangkat derajat dan martabat sih. Itu berat enggak. Karena memang kalau ditanya cita-cita gue apa gitu ya, kalau bermusik, gue pengennya tua sama mereka sih. Ya, mungkin gue solo, tapi deep down inside dalam hati gue lebih suka ngeband sebenarnya. Iya. Ini poin pertama yang bisa kita ambil adalah solidarity. Yes. Gimana kita bangkit, percaya bersama kawan lama, sukses bersama kawan lama. Amin. Nah, kita bicara Upi, ya kan? Lu sekarang Upi ada di mana-mana nih. Wah, amin. Kayak Satpol PP ada di mana-mana, ya kan? Kapan lu mulai merasa melesat?
Gue sampai sekarang sih nggak ngerasain kayak gitu ya. Kasian banget ya. Maksudnya kegiatannya mulai banyak mungkin setelah habis gue rilis album kali ya. Iya. Di 2018, 2019 tuh baru mulai ya kerjaan alhamdulillah mulai banyak lah. Jadi 2018 seorang Upi merasa mulai meledak Enggak, atau mulai diapresiasi orang. Mulai diapresiasi orang. Mulai dikenal orang gitu Mulai, ya. iya. Berarti kalau kita bicara perjalanan karir ya. Biasanya nih kalau Gasjon nih bintang tamunya nih yang udah legend-legend nih. Kaliber. Iya, yang ngebandnya tuh 20 tahun terkenalnya baru 25 tahun kemudian. Saya Yesterday Afternoon Boy nih, anak kemarin sore ya. Nah ini pertanyaan gua nih cukup menarik ya. Gimana kalau dibilang berkarir, lo berarti 2018 mulai solo ya? 2016 mulai solo. 2016 mulai solo, 2018 lu udah mulai banyak dikenal publik. Dalam kurun waktu 2 tahun. Lu setuju nggak kalau lu disebut sebagai musisi karbitan? Kalau karbitan gue dari 2012 nggak bakal ada di sini sih 2021 sih. Gue percaya bahwa musik kemarin-kemarin mungkin adalah sebuah tren gitu. Kalau gue karbitan waktu hip hop lagi nggak jadi tren, gue pasti udah cabut. Jadi kalau dibilang karbitan gue nggak setuju sih. Oke. Karena waktu gue nggak terkenal pun gue akan tetap nge-rap sih. Jadi ada konsistensi yang Anda jalankan juga? Ya, itu doang yang bisa bedain gue sama yang lain pasti. Wah ini menarik nih John. Tapi bagaimanapun juga berarti ada faktor luck. Betul gak? Betul. Nah apa yang membuat dari sisi lo, yang membuat kok gue bisa melesat secepat ini ya? Dibanding mungkin teman-teman rapper yang lain. Yap. Gue rasa pertanyaan kayak gini kapasitasnya harusnya pendengar sih yang jawab ya Pak ya. Cuma kalau ditanya ke gue mungkin ya gue nggak mencoba untuk jadi orang lain sih Pak. Maksudnya gue nggak coba ngikutin apa yang lagi tren sekarang. Ya yang gue jual memang apa yang gue lihat, yang gue bicarakan, apa yang gue tahu. Ya mungkin orang-orang relate sama apa yang gue omongin itu sih mungkin. Jadi yang dijual itu adalah selain musikalitas juga sikap. Betul Pak. Ya kan? Attitude, ya kan? Jadi dalam profesi apapun itu originalitas dan juga sikap Setuju. itu menjadi hal paling utama. Setuju. Mungkin itulah yang membawa Upi kini berada di ujung tanduk. Ujung tanduk. Bahaya di ujung atas gitu ya. Nah, kalau kita bicara ya kan kalau banyak ya orang yang merebut sesuatu dalam waktu instan. Itu biasanya sustainnya susah. Nah, lu bisa percaya nggak dengan kapasitas atau keyakinan yang lu jalani sekarang nih, Pi? Lu bisa sustain di skena musik yang cukup beragam ini? Kalau musisi sih pasti punya insekuritas buat mikirin hal-hal kayak gitu pasti ada tuh Pak. Tapi satu waktu gue pernah nih, gue orangnya suka ngobrol sama orang random kan. Gue ketemu tukang sayur nih Pak. Gue ngobrol, gue tanya anaknya berapa? 4. Semuanya lulus kuliah, jualan sayur. Oke. Kenapa gue yang kerja di bidang musik takut, dia aja nggak takut? Bener. Itu sama analoginya kayak gini, Pi. Gue nanya tukang ojek, gue tanya bininya 4. Dia aja tukang ojek bininya 4. Makanya kenapa saya enggak? Gue percaya kalau misalnya kita ikhtiar apapun yang kita lakukan, ya yang baik akan menyusul sih Pak. Gimana ke depannya gue nggak terlalu pikirin sih. Yang penting gue jalan aja dulu. Tapi emang kalau nge-rap ngomongnya kudu cepet-cepet gitu ya? Harus Pak. Lu kalau beli rokok juga gitu kali? Bang Marlboro merah 1. Oke, saya akan pelan-pelan mulai sekarang. Tempat ini merupakan ini ya, hasil kerja keras seorang Upi nih? Oh enggak, ini kerja keras kantor kita Pak Westwell. Awalnya ini Westwell itu nama tongkrongan, sampai akhirnya gue berkali-kali ditolak label, kita capek, kita bikin label sendiri namanya Westwell. Akhirnya berbentuk jadi manajemen, jadi divisi merchandise, ya udah akhirnya kayak merana ke F&B nih. Itu bagus John. Jadi ada jatuh bangun seorang Upi, gagal ditolak beberapa manajemen, putar otak. Lu DIY, buat sendiri, membuat community sendiri, komoditas bisnis sendiri, akhirnya malah semakin besar sendiri. Amin. Jadi memang sebagai generasi muda, itu kita nggak boleh dapat cobaan sedikit menyerah. Betul Pak. Kalau dapat cobaan sedikit menyerah, lu terlalu lembek seperti permen Yupi. Jadi ini yang paling enak di sini apa ini? Itu kali ya, tuh yang radio-radio untuk paling enak di sini. Itu paling enak, rasanya agak creamy-creamy tuh Pak. Dan di sini yang paling terkenal ini, paling enak ininya. Cupnya agak sedikit beda. Gue pesan teh hangat. Buat Gasjon garis keras, perbincangan saya yang langsung skakmat ke Tuan 13 masih akan berlanjut. Cukup seru, karena abis ini saya sama Upi mau nge-jam, nge-rap. Oh keren.
Yo, what's up, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat gas dan garis keras, jangan kemana-mana, tetap saksikan episode paling ngocol ini. Assalamualaikum. Yes. Don't care. I love it. I 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 don't care. Garis keras gak pernah mati, kami kan beraksi. Karena itulah slogan dari kami, Bung Irlan yang menjadi panutan, yang selalu di depan untuk jadi penuntun jalan. Kemanapun pergi, kami selalu berbagi, karena kami sudah seperti layaknya family. Kami memang cuma supporter, kami juga bukan gangster, tapi kami bisa jadi gangster di dalam supporter. Makanya jangan coba luput musik kita, karena kami tak akan diam saja. Alright, Joni masih di channel paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gasjon, masih bersama saya, Bang Joni. Joni, yes papa. Hah, masih di kawasan barat ibu kota. Dan inilah tempat di mana seorang Tuan 13 biasa merefleksikan dirinya, mencari inspirasi dengan background seperti orang kaya. Di sini lo biasa berkarya nih ya. Menikmati senja-senja harus gitu. gini ya, Ya harus gitu gini. dong. Gila lu, Pi. Gue bangga banget lo bisa berada di sini bersama lo. Anjay. Ini maksud dan tujuannya apa nih full color gini? Ini kan dari Bujangan Urban nih, gue pengen taruh, maksudnya kan gue sama teman-teman Weso itu backgroundnya dari street culture juga Pak. Once kita mau bikin sesuatu, elemen ini harus ada sih. Tapi kenapa sih hip hop itu harus emang identik sama street itu ya? Ya karena lahir dari situ Pak, spiritnya. Oh, dari New York itu di Bronx, Yes, gembel-gembel pebasket, ngomongnya cepet-cepet jadi sebuah lagu. Sebenarnya orang kalau jikir kan juga cepet-cepet loh, masuknya Betul. hip hop loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rhyme lagi ya? Rhyme lagi. Iya. Kalau kata Kang Iwa tuh belakangnya harus sama gitu ya. Yoi. Gue bilang ya, kalau ngerem mulu kapan ngegasnya? Masuk. Nah, Pi, ini kita bicara soal seorang Tuan 13 Yap. ya kan yang ada. Lu kan ya bagaimanapun juga harus kita apresiasi bersama nih. Lu ada di fase yang lumayan tinggi lah ya. Amin, amin. Ya ini kayak kita di lantai 4 nih, lu jatuh kan sakit juga Lumayan, gitu. Nah, lu lumayan. ada di fase itu ya. Bahaya lu semakin tinggi angin semakin kencang lu. Iya. Apa yang membuat lu menghindari bencana-bencana angin itu supaya lu nggak tumbang? Ya injak bumi terus Pak. Minyak bumi. Iya Pak. Kadang-kadang kita kalau tinggi kan ya, nggak tahu sih gue percaya kalau pujian tuh kayak narkoba ini. Enak tapi ngerusak gitu. Adiktif. Jadi gue nggak terlalu apresiasi orang akan gue terima kasih gitu. Tapi gue nggak akan jadi kayak bikin gue tinggi kepala. Dan gue punya temennya alhamdulillah yang selalu ngingetin gue, Pi jangan kayak gitu. Alhamdulillah gue dikelilingin sama orang-orang yang selalu ngingetin gue sih. Jadi ya udah maksudnya mau pergi setinggi apapun nih kaki gue bakal ada di bumi terus. Ya. Jadi intinya kita harus berada di dekat orang-orang soleh. Soleh itu dalam arti gini, yang teman itu teman yang mengingatkan. Betul. Karena biasanya kalau di musik punk rock, di rock itu ada rockstar syndrome. Kalau di hip hop tuh ada istilah apa tuh? Sama lah star syndrome bukan, ada lah. Bukan hip hop syndrome bukan. Enggak, star Pasti ada ya? Pasti ada. Kapan lo kena hip hop syndrome? Pak. Alhamdulillah sih, maksudnya mungkin nggak tahu ya. Tapi gue nggak pernah ngalamin hal kayak anjing kerenan gue nggak pernah ngalamin kayak gitu sih. Karena waktu gue kayak gitu tuh gue udah disentil dulu sama anak-anak. Lu jamnya gaya, udah. Ya alhamdulillah gue dikelilingin sama orang-orang yang punya pikiran sehat gitu ya. Jadi mau nggak mau gue ke bawah sih. Jadi vibe-nya positif gitu ya? Harus men. Ngerokok. Dimanapun denganmu aku tahu aku di rumah. Dimanapun berada aku pasti akan pulang ke sana. Yes. Di segmen ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang Upi itu jatuh bangun. Yep. Dan pentingnya support family dan juga lingkungan terdekat. Nah, pertanyaan gua nih, Pi, sebelum menjadi seorang rapper atau seorang musisi, lu kan pasti bekerja nih. Betul. Ngangguran apa bekerja dulu? Bekerja. Bener lu? Bekerja. Bisa kerja lu? Bisa. Ya bener lu? Bisa banget saya. Gue pikir bisa bohong doang. Kerja apa dulu? Gue dulu di event kontraktor, Pak. Event kontraktor tuh Iya. yang masang-masang ini lampu-lampu LED gitu. Loading barang. Nah, itu saya supervisinya tuh, Pak. H-1 nggak tidur. Iya, betul. Iya kan? Hari hanya udah puyeng pala diomelin sama klien.
Nah itu berat nggak, Pi? Maksud gua lo ketika memberanikan diri beralih dari seorang karyawan yang punya gaji bulanan atau penghasilan resmi, tapi lu menjadi musisi itu sulit nggak sih prosesnya? Sulit men, sulit banget. Maksudnya gue baru di fase itu gue baru sadar bahwa berani sama bodoh beda tipis men. Itu beda tipis. Gue pikir gue berani pada waktu itu, gue berhenti kerja, gue mau fokus musik. Ternyata gue bodoh. Oke. Karena ya gue ada dua nyawa yang harus jadi tanggung jawab gue, istri dan anak gitu. Tapi besok gue nggak punya gaji lagi kan. Ini gimana caranya? Ya udah akhirnya waktu itu ketimpangannya lumayan berat sih, lumayan ngeganggu juga sih. Tapi gue nggak punya pilihan selain jebur gitu. Kalau kita bicara berenang, kalau udah kecebur kan kita nggak bisa naik lagi. Betul. Harus udah tanggung jawab berenang ya, gitu ya. Nikmatin aja. Maksud gue sulitnya itu dalam apa? Lu kan musik itu kan, kalau kita bicara musik biasanya seniman itu punya hasrat menjadi itu gitu ya. Tapi kan balik lagi benturan dengan kaitan ekonomi itu. Betul. Nah, ekonomi itu seberapa sulit saat Upi merangkak dari seorang event kontraktor menjadi seorang musisi yang tidak dikenal orang? Yap. Pokoknya gue udah pernah jual mic lah buat beli pampers, beli susu. Semua sound card udah gue jual, drum pad gue jual. Jadi di fase gue udah jual barang kayak orang pakau, tau gak Pak? Tapi buat kebutuhan rumah anjing. Jadi gue pernah ada di tahap kayak anjing, gue nggak punya pilihan, ini jalan yang gue ambil. Ya gue nggak bisa bilang ke bini gue nggak jadi deh, gue nggak jadi bermusik deh, gue gawe lagi deh, nggak bisa. Itu bahaya itu, iya, kalau kayak gitu ya. Karena waktu gue ngajuin untuk resign kerja pun nggak dikasih kan. Setahun gue izinnya kayak boleh nggak gue berhenti kerja, karena gue berangkat kantor pagi, pulang sore, malam harus ke studio, balik jam 1, jam 2, anak gue udah tidur, besok pagi jalan lagi. Gue anjing mikir, gue nyari duit buat keluarga, kalau gue gak punya waktu buat keluarga, buat apaan Pak? You wanna stay warm and get out of the cold with me. You make me feel so good, like I'm the greatest man on the neighborhood. So let up people talk, sneaker like a motherfucker, cause you know I love you girl, and that's because Gimana ntar bulan depan makan apa ya? Tapi karena gue mungkin pala batu kali ya, akhirnya dikasih izin lah. Tapi dengan beberapa wejangan kalau ya lo sadar diri bahwa lo tuh suami dan seorang ayah. Apapun yang lo kerjakan, tanggung jawab lo jangan lupa. Ya udah itu gue pegang teguh banget sih Pak. Jadi apa mau jual barang kayak yang penting anak sama istri gue gak kelaparan, kalau gue kayak gitu. Itu berapa lama dalam ada di fase istri? 2 tahun, 3 tahun kali. 2 tahun lama lu. Lama banget men. Wah, seminggu nggak ngasih duit ke bini aja kita diomelin. Jadi akhirnya gue tiap weekend tuh selalu cari, kalau belum ada panggungan selalu cari kerjaan freelance Pak. Bro lagi ada di phone di mana? Gue nge-crew ya. Ya udah bayaran GoPay jalan 1.000 sikat. Nah di dalam fase peralihan itu, apakah bini mulai ada menyerah? Ah lu kelamaan lu terkenalnya nggak terkenal lu, udah cemburu kerja lagi gitu. Gak tahu tapi gue percaya bahwa jodoh tuh nggak ketukar sih Pak. Rezeki nggak ketukar. Alhamdulillah gue rezeki gue dikasih istri yang segitu suportifnya. Ya walaupun di tiap hari marah, besok gimana nih, tagihan gimana nih. Tapi maksudnya dia selalu punya faith sama apa yang gue bikin gitu. Justru dia nguatin gue. Insya Allah Dad, jalan aja. Oh Dad, lu panggilnya Dad? Yoi. Dedet? Daddy. Apa kehet? Kehet, Daddy, woi gila. Emang kalau rapper kalau dipanggilnya Daddy. Lu tau nggak bahasa Inggrisnya ayah kangen perang? Dad miss war. Daddy miss war ya? Pak, garing banget lagi. Gue ketawa lagi, shit. Selain di sini kita bisa rebahan-rebahan di sini, kita bisa kumpul bersama lah, meeting-meeting ya kan, dan juga ya mencari inspirasi gitu ya John ya. Punya lu nih, nih lu emang selalu pakai begini? Karena gue sama teman-teman kan aktif di lingkungan ya Pak. Kita konsen sama isu lingkungan, jadi kalau manggung riders kita udah nggak sediain botol plastik lagi, udah galon aja kita buat tumbler sendiri gitu. Dari kita dulu lah. Seberapa konsisten lu peduli sama alam? Kalau seberapa konsisten sih nggak tahu, tapi gua sama teman-teman berusaha meminimalisir apapun yang kita pakai sih. Maksudnya sekarang pun di kantor gua ada aturan kalau lu ngerokok, puntung rokok sembarangan, denda 15.000. Oh, gue pikir ditelen. 15.000. Jadi kayak ya udah akhirnya anak-anak kan tiap ngerokok kantongin. Memang sulitnya seorang public figure tuh ketika berstatement tapi ke gap tidak melakukan sesuai statementnya. Wah bahaya. Kang bohong men. Gimana kalau kita tuan 13 kita jebak nih, ada puntung-puntung rokok kita yang taruh.
Nah, Pi, balik lagi soal awal karir seorang Upi 13 nih kan. Semua orang pernah mengalami fase merangkak, meraih mimpi yang diinginkan. Asbak, weh, kayak Sri Mulat nih kan dilempar asbak. Lemparnya Bang, sini aja nih Bang Gondrong. Ya ilah, dah mantap. Rodman gue nih Pak. Oh gitu, mantap. Pantesan hitam ya, kebanyakan di jalan ya. Rodman nih. Gua pun kadang menyerah gitu, Pi. Nah maksud gua lu di 2 tahun awal lu pernah merasakan menyerah nggak? Udah gua balik aja kerja deh. Sering men. Tapi nggak tahu ya. Justru fase-fase lagi susah-susahnya, fase lagi banyak pikiran kayak gitu, justru bisa jadi terapi yang bagus buat musik gue justru Pak. Mungkin kalau gue terlalu nyaman gitu ya, gue punya banyak duit, apa yang gue tulis jadi nggak relate kali orang Pak. Karena waktu itu gue aplikasi ini anjing besok makan apaan ya anak gue, anjing besok beli pampers gimana ya. Gue aplikasiin ke dalam bentuk tulisan, ke dalam satu lagu, ya gue kemas secara general mungkin. Akhirnya orang-orang mungkin relate sama apa yang gue omongin Pak. Jadi lirik lagunya, aku belum makan, istriku lapar. Anakku nangis, pampersnya bocor. Ya, dari UPI ini kita bisa mempelajari satu hal di mana tadi di saat tertekannya orang, pinter-pinteran bermanuver sebenarnya. Betul. Ternyata di balik segala macam UPI jual-jual barang, itu dia bisa mengantisipasi dengan cara di situ menemukan jati diri. Kebetulan lu cocoknya jadi rapper di negara berkembang, rakyat banyak yang susah. Jadi relevan. Kalau lu jadi rapper di Hong Kong, negara maju, wah ini gembel nih, nggak laku ya. Jangan dengerin musik gembel. Ya. Tak peduli apa kata mereka, bawa kakimu terus melangkah. Lupakan gundah di hati, semua baik saja ketika kau racikan antara doa usaha, yakin semesta akan berikan jalan. Jadi tenanglah kawan, kejar mimpimu sampai yang kasa. Biarkan hasil kerja kerasmu yang bicara. Dari kecil hingga dewasa aku punya cita-cita, taklukkan dunia jadi aku takkan menyerah. Kerja aja puyeng, Kerja orang aja mulu puyeng. ya kan? Apalagi nggak kerja lu. Apalagi muka-muka susah begini nih. Kebutuhannya banyak, duitnya kagak, ya enggak? Makanya jadi lagunya mengena di hati rakyat Republik Uganda ini kan. Nah, maksud gua, lu kapan mulai merasa from zero to hero? Aduh, berat lagi pertanyaannya. Wih, kalau nggak gasjon mah berat. Beban berat. hidup memang berat. Tapi nggak, maksudnya gue ngerasa kayak kerjaan sudah mulai banyak, ada panggungan alhamdulillah tuh di 2018 2019 kali Pak ya. Udah mulai kayak tiap minggu ada panggung lah alhamdulillah. Itu rasanya apa, Pi? Maksud gua kebanggaan seorang suami yang akhirnya, babe, I'm coming. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu support, akhirnya aku bisa. Nah, itu apa rasanya gitu? Wah, nggak tahu ya, nggak bisa gue jelasin, tapi kayak Kayak drop gitu kan lu kan. Iya, asli, Pak. Ya kan? Asli, kayak ejakulasi lu. maksudnya gue bisa berdiri di atas sesuatu yang gue percaya gitu, akhirnya kayak anjir nyampe juga. Walaupun belum banyak tapi minimal alhamdulillah cukup. Itu kayak anjing bangga banget sih Pak. Bangga banget Pak. Apakah pernah ada titik di mana seorang UPI 13 merasa puas? Gue udah sampai sini gitu. Kalau gue puas berarti gue udah berhenti belajar tuh men. Gue sih belum nyampe di titik di mana gue puas sih Pak. Puasnya apa nih? Apakah secara karir kah, ekonomi kah, atau? Jadi kita ada di segmen lu bicara soal ekonomi. Berarti enggak sih Pak. Tapi kalau gue ngerasa cukup udah. Cicilan-cicilan udah aman? Minimal itu paling aman lah. Listrik udah nggak bunyi. Udah nggak bunyi? Ya kan? Oh itu bener. Wah, itu asam lambung bisa naik. Itu konspirasi tuh. Bunyi titit alien tuh ya. Waduh, itu bunyi paling menakutkan. Tapi maksudnya gue ngerasa alhamdulillah cukup. Tapi bukannya berarti gue udah segini, enggak. Maksudnya gue justru proses rasa bersyukur gue akan kerja 2 kali lebih keras dari apa yang gue dapat sekarang gitu. Gitu sih Pak. Dan gue ngeliat nih ya, apresiasi lu ke istri seperti apa tuh? Maksud gue, lu udah, ya ini gue udah berhasil loh. Apa yang lu lakukan terhadap istri lu yang lu cintai itu? Bini gue tuh orang yang paling sering komplain ya kan, maksudnya kita orkes jarang pulang gitu Pak ya. Nah, dia kan selalu ngomong, lu bikin lagu tentang hutan, bisa hari mau bisa bikin lagu tentang gue mana? Waduh, coba itu Pak. Emang lebih serem bini daripada serem Waduh, serem Pak. Jadi akhirnya setelah sekian lama di 2021 ini justru gue baru bisa ngasih kado, bikin lagu tentang dia gitu. Oh, yang video klipnya dia tuh? Yoi. Itu apresiasi seorang UPI terhadap istri tuh ya? Menurut gue tuh ungkapan terima kasih gue buat dia sih. Gue merinding. Wah. Lu gombal juga lu ya? Gue gila lu seorang laki-laki tuh bikin surprise ke istri tuh. Wah, maksud gue kayak anjing, ini orang-orang yang paling tahu berdarah-darahnya gue dan paling sabar ngadepin gue istri gue Pak. Maksudnya kalau temen kasar gue bisa minta, bagi rokok dong sebatang. Kalau gue susah, kalau istri kan nggak bisa Pak. Kita harus kelihatan tough depan dia itu. Jadi dia orang yang paling bisa nerima gue apa adanya, sudah saatnya gue kasih sesuatu sih. Ya udah gue bikin lagu judulnya Rumah, karena dia rumah gue gitu. Jadi tiap gue nulis, ini lagu satu-satunya gue kerjain di rumah, gue nggak pakai speaker, gue pakai headphone men, biar istri gue nggak denger. Jadi gue nulisnya pakai headphone,
Terus tiba-tiba kalau dia masuk gue langsung matiin projectnya, panik gitu. Nah, gue nggak mau merusak efek surprise-nya soalnya. Istimewa, dia buatku terbang tinggi macam sativa. Oh shit. Dari UPI ini kan kita juga bisa melihat ya, sosok hip hop itu kan citra itu sebenarnya terserah lo mau bawa kemana ya. Lo mau dikenal sebagai rapper yang rebel atau nah UPI ini kan kalau dilihat masyarakat awam ini kan sebagai seorang yang cukup family man ya. Gimana lo mengelola anak-anak lo dan lo tidak sungkan untuk memposting kebahagiaan lo bersama anak lo cium anak lo pulang. Anak berapa sekarang? 3. Usia berapa sekarang lo? Gue sekarang 35. Sisanya Masih panjang umur gue. Alhamdulillah. Cuman masih bisa berkarir guys. Nah, gue nggak bilang jarang ya, maksud gue rapper itu kan ya lu kayak liar Cewek, gitu ya, cewek dunia kan? malam gitu anjir. Gua, lu cukup berbeda lah. Maksud gua apakah ada peran orang tua lu sebelumnya nih dalam membesarkan seorang UPI menjadi orang yang bisa family man seperti ini? Jelas. Maksudnya apa yang gue dapat sekarang pasti asal dari orang tua gue. Tapi kalau kenapa gue begitu mengapresiasi keluarga yang gue punya, ya karena gue tumbuh besar dari keluarga broken home gitu ya. Ya gue pengen nutup lubang, gue nggak mau anak gue ngerasain apa yang gue rasain sih. Jadi gue mau jadi, ya mungkin gue gagal jadi anak yang baik gitu, tapi gue nggak mau jadi gagal jadi ayah yang baik kan. Jadi ya udah apapun yang gue lakuin, hidup gue sekarang buat mereka aja sih. Jadi kalau tanya kenapa gue ngelakuin itu ya itu hal yang paling bikin gue bahagia men. Tapi broken home-nya apa, Pi? Maksud gua, lu dulu biasanya kalau kita bicara broken home juga hal yang menarik nih ya. Biasanya orang broken home itu antara broken banget atau malah bisa 180 derajat berbeda, lebih baik gitu ya. Nah, broken home-nya seorang UPI dulu ngapain? Gue bandel, ya gue bentuk protes gue mungkin gak di rumah tapi di luar gitu kan. Ya nongkrong gak jelas. Perbuatan-perbuatan destruktif ya, kita semua pernah ngelewatin itulah. Ya alhamdulillah gue ngelakuin itu waktu gue masih muda, jadi sekarang ya udah cukup lah ya, enough lah ya. Jadi apa yang gue lewatin, gue nggak punya sosok ayah pada waktu itu. Walaupun sekarang gue akhirnya bisa ketemu bokap, belum ngumpul bareng lagi. Tapi waktu itu gue ada satu lubang yang kosong gitu. Jadi gue nggak mau anak gue ngalamin hal yang sama sih Pak. Gue mencoba jadi ayah 100% aja buat mereka sih. Apapun yang mereka alamin, gue harus ada di situ. Gitu. Fase mereka jalan, gue harus ada di situ. Mereka bisa ngomong, gue harus ada di situ. Gue pengen ada aja buat mereka selama gue masih hidup ya. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang harusnya lebih baik daripada orang tuanya dulu. Betul. Orang tuanya dulu pegawai negeri, kita harus jadi pegawai apa gitu ya. Orang punya korupsi 1 miliar, kita harus 3 miliar. 3 miliar. Betul, Betul. Jadi emang ilmiah. Hidup itu harus disiasati dengan strategi ya. Kacau nih dia nih. Anak lu laki semua atau? Laki 1. 4 anak lu? Enggak 3. Oh 3, lu nggak sesuai anjuran pemerintah lu. Pemerintah itu menganjurkan keluarga berencana tuh berapa? Jangan dengerin pemerintah teman-teman. Jangan. Mereka nggak pernah dengerin kita soalnya. Bener. Pemerintah mana dulu? Uganda. Gue sangat mengapresiasi lah seorang ayah ya, berprofesi apapun pulang ke rumah lihat anak perempuannya itu surga sebenarnya. Dan lo harus menghargai anak lu, mencintai anak lu gitu loh ya. Ada orang yang gue ngeliat di luar sana yang anaknya nggak ditengok. Tuh nggak tahu tuh otaknya ketinggalan di Zimbabwe apa gimana tuh. Parah. Itu namanya ya, lu mau enak nggak mau anak. Keren Rima lu, enak anak. Wah, cuma doyan konak. Joni, perbincangan saya bersama Tuan 13 ini masih akan sangat panjang, termasuk di segmen berikutnya kita akan membahas tentang musikalitas dan juga sikap. Jadi buat Gasjon garis keras yang belum follow Instagram, itu ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian nih yang tinggal di Jakarta Barat, mampir ini. Yang bikinin kopinya Tuan Takur. Langsung diaduk 23 kali biar halal sesuai standar MUI. Jadi buat Gasjon garis keras, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum Gasjon. Yes. Ya, jadi masalahnya adalah kita bertingkah seolah-olah hanya itu tujuan hidup kita di dunia. Hingga tidak sadar kita halalkan segala cara untuk pergi ke sana. Menurut gue itu salah. Entah kenapa kita selalu mengaitkan bahagia dengan angka, tapi tidak pernah sebaliknya. Kita selalu berambisi untuk dapatkan sesuatu yang kita tidak punya dibanding bersyukur dan mempertahankan apa yang kita sudah punya. So, kalau kekayaan diukur dengan kebahagiaan, maka gue ini orang paling kaya di dunia. Kita bicara Tuan 13, itu biasanya banyak lagu-lagu bertemakan sosial. Yap.
Maksud dan tujuannya apa? Sini dong. Wah, iya bang. Maksud dan tujuannya apa lo bikin lagu-lagu bertemakan sosial? Nggak tahu ya, kita kan masyarakat sosial ya. Menurut gue kayak hal-hal itu hal-hal yang luput dari perhatian orang-orang sekitar kita. Karena pada hikayatnya manusia adalah makhluk sosial. Betul pak. Dan kita banyak masyarakat lupa. Betul pak. Kenapa lo peduli dengan itu? Capek lo ngurusin sosial orang. Sosial lo sendiri aja kadang belum beres. Keren, jawab pertanyaannya keren. Keren. Jadi gue sebenarnya kalau nggak tahu ya, tapi kalau gue bikin lagu sebenarnya itu reminding buat diri gue sendiri. Kalau sampai ada orang yang relate itu bonus buat gue. Jadi kalau gue bikin lagu, misalnya gue bikin lagu jangan buang sampah sembarangan, itu reminding buat gue. Biar gue di masa depan nggak ngelakuin itu. Kesalahan yang dilakukan berulang kali kan kadang-kadang kita nganggap itu benar. Biasa gitu. Iya, jadi gue mau mencoba mengingatkan teman-teman lagi bahwa ya kita ini manusia, manusia. Karena kalau dari hal paling kayak gitu pondasinya kita berantakan, ya kesemuanya berantakan, berantakan. Lu harusnya bikin lagu ini tentang ini, Pi. Masalah sosial banget nih. Apaan tuh? Orang nabun sampah, gue gedek banget. Tuh bapak tuh biasanya. Itu bukan akik-akik malah. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, ku anggap belum seberapa. Itu tuh, Pi, masalah sosial masyarakat Indonesia ini yang paling nyebelin tuh. Bakar sampah. Bakar sampah, robos lalu lintas, bener. Buang sampah sembarangan, ngantri, Pak. Ngantri disiplin. Aduh. Karena menurut gua nih ada kesalahan dengan sistem di sini, Pi. Harusnya ya, pendidikan disiplin seperti antri, buang sampah sembarangan itu diajarkan sejak TK. Betul. Atau lo bikin lagu, terus ini diwajibkan oleh pemerintah, lagu Tuan 13 tentang disiplin wajib didengarkan oleh ibu-ibu hamil. Karena katanya musisi lebih didengar daripada pemerintah. Jadi lu harusnya punya tanggung jawab sosial membuat lagu itu. Enggak, tuh di Depok lampu merah ada lagu nggak ada yang mau dengerin. Iya bener ya. Lagian kalau di Depok tuh kayak di Korea Utara. Ada mic ya kan, pemberitaannya tentang Kim Jong Un. Itu namanya propaganda itu namanya ya kan. Ya gue tidak menyalahkan lu terlalu peduli dengan itu ya. Tapi lu melupakan substansi intinya sebenarnya. Masalah sosial itu timbul dari masalah ekonomi dan masalah politik. Betul. Kenapa lu kayak langsung ke hilirnya, lu nggak ke hulunya gitu? Kalau gue ngomongin politik, Pak, maksudnya berpuluh-puluh tahun musisi mengkritik sistem memang ada perubahan gitu. Wih bener ya. Emang si bapak-bapak kayak itu mau dengerin gitu? Baal ya? Baal, Pak. Dari Iwan Fals muda sampai Iwan Fals tua, tetap pemerintahnya Uganda begini aja? Uganda memang terbaik. Maksudnya kan kita dari dulu, dari zaman 98 tuh orang-orang berkuar-kuar pemerintah, tapi begitu orang-orang 98 naik ke pemerintah sama baik? Sama aja kan, sama aja kan. Nah menurut gue berarti mungkin kesadaran manusianya nih Pak yang harus dibenerin nih Pak. Jadi once nanti mereka jadi pemimpin gitu ya mereka sudah punya basic itu. Jadi gue capek ngata-ngatain orang-orang itu men. Mendingan gue rubah anak gue dulu, dia tahu caranya ngantri, nggak ngambil hak orang lain, menghargai orang lain. Nanti once dia jadi orang besar itu bisa diaplikasiin. Itu basic menurut gue, makanya sosial tuh basic men. Kita harus jadi manusia dulu sebelum bisa memanusiakan orang lain. Itu sih Pak. Masuk akal juga loh. Berarti prinsip lo itu bisa ini musik yang bertanggung jawab, ya kan? Jadi mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Dan semoga penonton-penonton atau pendengar-pendengar Tuan 13 yang masih bocah-bocah cabe ini bisa menangkap esensi dari seorang kreatornya. Amin, amin. Upi itu lagi berak, nyiptain lagu buat lu dengerin. Jangan lagunya bagus, tapi lu nggak manfaatin tuh, nggak lu aplikasiin, bisa sedih Upi. Tapi memang berak sih. Iya kalau berak tuh lu pasti dapat lagu tuh ya. Enggak cuma lagu men, gue rasa semua orang di dunia toilet adalah tempat paling mahal. Kenapa? Karena di saat itu doang manusia bisa sendirian. Betul nggak? Iya, bener. Di tempat lain nggak ada, di mana lu cuma sama diri lu tuh nggak ada. Iya, cuma toilet Pak. Tempat paling istimewa ya. Walaupun lu bau gitu ya. Nah kita bicara soal harimau Sumatera. Aku harimau Sumatera, jika ku datang kau nyalakan tanda bahaya. Jangan pernah coba-coba, kau kan pulang penuh luka, lalu kau nangis di rumah jadi. Sudah jangan banyak gaya, jagoan sosmed penipu di dunia maya. Ingatlah ku punya nama, jangan lupa cium tangan, lain kali tatap muka. Jadi kalau di hip hop kan kita senjata lirik tuh men. Kita tuh suka ada kayak metafora atau pengandaian lah. Nah gue pilih satu alter ego karena gue orang Sumatera. Di Sumatera ada apa yang bisa gue banggakan sebagai ikonik Sumatera, tapi dia galak banget nih.
apaan ya? Oh harimau. Gue pilih lagu Harimau Sumatera. Aku harimau Sumatera, jika ku datang kau nyalakan tanda bahaya. Tadinya itu cuma statement awal bahwa gue nih predator. Gue mau makan lo semua. Bragging lah, sombong-sombongannya di hip hop lah. Tapi makin sering gue pakai, di satu titik gue sadar bahwa anjing gue ngomongin dulu gue nggak tahu apa-apaan nih. Yang gue tahu harimau predator, dia ada di Sumatera. Tapi setelah gue baca, gue nonton, gue ngobrol sama orang yang ngerti, gue salah pak. Harimau bukan predator puncak ternyata. Manusia apa predatornya. Di situ gue kayak ngerasa kegampar anjing. Gue kemarin pakai alter ego ini untuk membicarakan betapa buasnya dia. Tapi ternyata dia terancam men. Gue sebagai orang Indonesia gitu ya, harimau kan jadi ikon di kita juga. Lu harus ngomongin sesuatu tentang ini, Pi. Orang-orang harus tahu bahwa harimau Sumatera itu tinggal 400 ekor. Tiap hari hutan segede Senayan hilang. Harus ada yang ngomongin ini, men. Nah, gue rasa karena platform gue hip hop di mana gue bisa mencapaikan sesuatu secara lebih detail, gue masukin Jawa, Bali, Sumatera, Jawa punah, Bali punah. Nah, gue nggak mau anak cucu gue ntar tahu harimau Sumatera dari YouTube doang, Pak. Itu jadi satu hal yang menyedihkan. Itu kenapa gue bawa harimau Sumatera ikoniknya ini sebagai judul album. Terus semua penjualan CD, merchandise dan streaming gue donasikan untuk konservasi hutan sama harimau. Ya karena gue mau melakukan sesuatu buat harimau ini sendiri. Nah kita balik lagi soal ini Pi, soal pandangan seorang Upi tentang, lu kan kayaknya begitu cinta dengan Republik Indonesia ini. Kenapa lu begitu mencintai negara ini Pi? Wah ini kalau kata Paul, negara bodoh yang sangat kucinta Pak. Nah, kita bisa mencintai negara tanpa mencintai pemerintahannya dong. Nah tadi menarik soal kita bisa mencintai negara tanpa harus mencintai pemerintah. Emang apa yang salah dengan pemerintah Indonesia ini? Lu cebong apa kampret nih? Gua harimau. Tapi statement Anda tadi, apa yang salah dengan pemerintah? Lu nggak harus mencintai pemerintah lu. Gitu. Dibalik tuh Pak pertanyaannya. Gimana? Apa yang benar dari pemerintah harusnya? Biarkan saya berpikir dulu ya. Presiden kita, Roberto Mugabe, yang menjadi diktator di Republik Uganda selama 30 tahun lebih, itu membuat undang-undang berpasal karet yang banyak sekali. Betul. Banyak kami, aktivis dan juga musisi yang dikaret-karetkan gitu. Ya, pandangan lo dah soal kayak Jerings di penjara. Bodoh sih men, anjing maksud gua. Yang bodoh Jeringnya atau pemerintahnya? Pemerintahnya lah. Maksud gua masa kita nggak punya kebebasan untuk berbicara, nggak punya kebebasan untuk berpendapat sih. Freedom of speech-nya nggak ada. Iya, di mana lagi? Padahal kita negara demokrasi katanya. Betul Pak. Ngomongin nggak bener banyak nggak benernya men. Tapi kan bukan berarti kita harus apatis sama negara. Iya nggak bisa. Ini harus berubah ya dari diri sendiri dulu men. Sudut pandang kita dulu yang kita benerin. Ini kamu Waduh nih. Pak, deket banget loh sini. Hampir saya makan tuh tangan. Kamu menginspirasi banyak orang. Waduh, terima kasih. Kamu tahu nggak? Banyak kaum abu-abu saat pemilu kemarin antara cebong versus kampret. Ada yang versus tengah-tengah. Yang nggak tahu deh mau milih mana karena kecewa dengan tadi. Tapi ternyata 2013 itu berpendapat janganlah kita melupakan dan tidak mencintai Indonesia. Walaupun adanya begini sistemnya gitu ya. Keluarga lu jelek nih Pak. Keluarga lu nih nggak bisa lu banggakan. Apakah lu akan jelek-jelekin keluarga lu depan orang lain? Wah masuk akal juga. Iya nggak sih? Kalau gua individu juga gua agak mulai pudar nasionalisme gua. Tapi setelah kita berbincang-bincang cukup lama ini ya, itu merubah paradigma kita. Bagaimana kita generasi muda tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Gitu. Karena kita harus hargai dan hormati perjuangan pejuang-pejuang reformasi 98 dan juga sebelumnya yang dimana ini hadiahnya sudah ada, lo harus jaga sama-sama. Betul. Mereka banyak yang mati, banyak yang hilang. Kalau kita sebagai generasi muda melupakan itu semua, wah sama saja kita mengiyakan punahnya harimau dan juga orang hutan. Keren. Pertanyaan terakhir gue nih, Pi. Sebagai... Wah, udah nih? Udah. Gak bisa, aku mau lagi. Sebagai seorang musisi yang didengarkan oleh generasi milenial, nggak milenial lah, lu di bawahnya ya? Gue nggak tahu lagi pendengar gue siapa sebenarnya. Pendengar lu setan, jin, tuyul. Nah, ada distorsi informasi yang terjadi di generasi milenial nih, generasi sosial media gue sebutnya, bukan lagi generasi. Pandangan lo tentang generasi sosial media? Mereka hidup di era yang berbeda, di mana informasi dengan banyaknya gitu Pak, gampangnya mereka dapatkan. Sebenarnya tugas orang-orang di sekitar, orang yang lebih dewasa ngasih knowledge. Kita hidup di generasi yang cuma baca judul terus bisa menghakimi gitu Pak. Oh iya betul. Betul kan? Nah itu berarti kan mesti dikasih tahu ke generasi itu bahwa dibaca dulu. Nanti abis selesai ngebaca, cari berita saingannya, analisa, filtering, baru berpendapat gitu. Keras banget minuman lu nih. Keras banget, gila. Ini apa nih? Ini adalah
Teh nih teh. Wow, Ntar netizen menghujat gua. Parah. Ini enggak nih. Terus tadi gimana jawaban lu? Waduh, nggak respect nih Pak. Gue udah build narasi segini nih, dijatuhin sama dia. Perkara teh nih. Ya mereka nanti cikal bakal yang mimpin kita ke depan tuh mungkin ya. Jadi ya lu kasih tahu yang benar. Jangan ngerasa tua, ngerasa lebih tahu. Terus kalau mereka salah langkah, kita salah-salahin. Salah kita juga. Benar. Mereka terima apa enggak urusan belakangan. Yang penting lu udah berbuat sesuatu kan. Jangan terus mereka salah terus lu salah-salahin. Ya lu aja diem aja. Benar. Gitu sih. Kalau lu diemin salah. Salah. Nah, itulah peran UPI yang akan mengingatkan masalah-masalah sosial itu tadi. Amin. Betul, amin. Jadi pokoknya gua dari lubuk hati yang paling dalam mendoakan Amin. keberlangsungan karir seorang Tuan 13 Amin, Pak. sehingga bisa terus menginspirasi banyak generasi sosial media. Amin. tadi. Sukses terus lah ya. Amin, men. Lo keep inspiring. Yes. Terima Tentang kasih. sosial, gue sangat sepakat tentang bagaimana kampanye Anda tentang perbaikan mental manusia itu dasarnya adalah di sosial. Karena pada intinya kita adalah makhluk sosial. Jadi buat Gasjon garis keras, semoga dengan tayangan ini memberikan kalian banyak inspirasi dan juga motivasi untuk terus berjuang mengejar mimpinya. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Bang Joni ada di @apung.gasjon dan juga gasjon.custom. Dan buat kalian yang ingin tertarik dengan merchandise ngocol dari Bang Joni itu bisa kunjungi Shopee dan juga Tokopedia. Jadi itu aja, seperti biasalah pokoknya ya. Jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni dan Bang Upi izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon, cheers. Orang teh juga so Inggris. Assalamualaikum nyonya tuan-tuan. Here comes the doom, lari cari bala bantuan. Gak pernah vakum, selalu kerja cari cuan. Skillmu megalitikum, aku dari masa depan. Ku belum pemanasan, engkau sudah kepanasan. Kau coba tuh terbang tapi tidak punya landasan. Pondasi buruk, jadi jangan coba balapan. Bicara jam terbang jelas kau jauh ketinggalan. So, ini bukan barang bagiku, nih cuma kardio. Karena kalian cuma omong kosong di video. Terlalu banyak bohong di lirik yang kau Pinocchio. Lagu belaga galak tapi cuma gangsta studio. Ku bikin kau KO karena aku Manny Pacquiao. Kau masih cetak flyer, ku sudah ada di baliho. Jadi sudah ngerti bro, tak suka just let me know. Aku harimau Sumatera. Jika ku datang kau nyalakan tanda bahaya. Jangan pernah coba-coba, kau kan pulang penuh luka. Lalu kau nangis di rumah jadi. Sudah jangan banyak gaya, jagoan sosmed penipu di dunia maya. Ingatlah ku punya nama, jangan lupa cium tangan, lain kali tatap muka. Ayo mulai lagi, lawanmu ku takkan lari. Ku macam Papi Gary, cuma butuh tangan kiri. Ku tampar pipimu jika kau tanya tentang Yugi Sila. Setanku sudah cabut jadi ku tak peduli. Ku dari barat Jakarta bawa gudang amunisi. Tembakan lirikku ke rapper yang gak nulis sendiri. Lalu mereka akan bilang aku ini Illuminati. Karena tak percaya skill ini ada di human body. Tuang 3 gelas. Badan mulai gontai tapi lirik tetap jelas. Macam ku peduli jika dibikin kau panas. Maju kemari maka karirmu kan ku bikin kandas. Kau mulai sesak nafas lalu badan mulai lemas. Sekarang kau tahu bahwa aku binatang buas. Ku cari legacy sedang kau cuma cari beras. Jadi jangan dibanding men karena kita beda kelas. Hey man, they say you too sweet or whatever man. Funny shit. Step up the game a little bit y'all. Berkali-kali ku bilangi kau jangan pernah main api. Tak terkendali kau tak peduli lalu kau mulai kena api. Dan kau jatuh kau akan ambil alih. Ku pegang kemudi dan lari. Rest in peace rapper imitasi makamu sudah aku gali. Ku tak butuh bantuan westway ataupun homies. Cuma buat pukul jatuh kau you better know this. Kalian bilang si Upi ini rapper manis. Ku bantai kau dengan sadis lalu kalian menangis. Aku harimau Sumatera. Jika ku datang kau nyalakan tanda bahaya. Jangan pernah coba-coba, kau kan pulang penuh luka. Lalu kau nangis di rumah jadi. Sudah jangan banyak gaya, jagoan sosmed penipu di dunia maya. Ingatlah ku punya nama, jangan lupa cium tangan, lain kali tatap muka. Aku harimau Sumatera. Jika ku datang kau nyalakan tanda bahaya. Jangan pernah coba-coba, kau kan pulang penuh luka. Lalu kau nangis di rumah jadi. Sudah jangan banyak gaya, jagoan sosmed penipu di dunia maya. Ingatlah ku punya nama, jangan lupa cium tangan, lain kali tatap muka. Yo, your boy Tuan 13. Gasjon, what's good? Who's next? What?
Westwell.